Berkaenim raya, ngobrol santai tapi bermakna. Yang lagi viral, yang jadi cerita, kita bahas semua. Berkaenim raya, ngobrol santai tapi bermakna. Yang lagi viral, yang jadi cerita, kita bahas semua tanpa drama. Dari isu hangat sampai fakta nyata, buka sudut pandang bukan cuma kata. Berkaenim raya, dengar dan rasakan. Bocor pedikit, ngobrol santai tapi mentercerahkan. Yang lagi viral, kita kupas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Ripes Riani Unipes. Saya Riani Raiba. Saya Revita Riani. Mbak Revi, Ya. di mana nih kita? Hari ini kita lagi berada di salah satu kafe terfavorit yang ada di Tanjung Enim. Di mana lagi kalau bukan di Express On. Jangan lupa buat anak-anak muda yang mau nongkrong cantik, bisa banget di sini menghabiskan waktu kalian. Nah, Mbak Revi, hari ini kita kedatangan seseorang yang menarik banget. Siapa tuh? Beliau ini dikenal sebagai karyawan BUMN, tapi Iya. bukan itu aja. Apalagi Beliau juga penasaran dulu nih. pernah merasakan langsung sebagai pelaku usaha. Iya. Dan pastinya dari situlah dia Ah. mengemban amanah di BUMN Oh ya. untuk berkontribusi besar dalam pengembangan SDM khususnya di Kabupaten Muara Wow, Enim. keren sekali ya. Langsung aja, Langsung aja. selamat datang Ibu Listati. Selamat datang, Ibu. Di Berkah Enim Di Berkah Raya. Enim Raya. Pastinya di Terima podcast kasih. Rivers. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Sehat ya, hebat Bu? sekali ya. Sehat. Dompet sehat. Sehat. Sehat ya, Masya Allah. Oke. Sehat selalu. Sehat selalu, Iya. lancar jaya abadi. Lancar jaya Amin. abadi. Dan pastinya 7 turunan itu gak akan habis-habis pastinya Bu ya. Masya Allah. Lagi sibuk apa nih, Bu, belakangan? Kalau sekarang saya masih aktif ya, karena masih aktif jadi karyawan BUMN. Sekarang itu yang saya lakukan adalah sebagai community engagement and partnership ya di Bukit Asam, khususnya Satker Sustainability. Ya. Jadi memang kita membina hubungan baik dengan masyarakat Ya. maupun dengan stakeholder terkait. Wow, luar biasa nih. Jadi kalau mau ngajuin proposal ke Ibu ya? Bukan ya? Kayaknya muka ibu ini ada muka proposal ya. Bukan proposal ya. Belis, Mm-mm, boleh nggak sih gimana nih? diceritain sedikit saat dulu ketika aktif nih di dunia bisnis? Nah, salah satunya seperti Shopee Martin nih. Setelah kita mendalami portofolio Ibu, Iya. mendalami berbagai semua perihal tentang Ibu Listati nih setelah kita mau agak podcast kepo ini ya. sedikit kita ya. Iya, dengan kita kehidupan kepo-kepo. Ibu Listati ya. Dulunya Ibu pernah melakukan pelaku usaha sebagai Shopee Martin, pembina kopi juga, dan pastinya banyak lagi. Boleh nggak sih Ibu sedikit cerita perihal itu? Boleh. Ibu sharing ya. Jadi sebenarnya ibu masuk ke Tanjung Enim itu tahun 96, tepatnya Desember tahun 96. Sebagai apa? Sebagai asisten apoteker. Jadi saya diterima di Bukit Asam, itu tepatnya di Rumah Sakit Bukit Asam. Saya sebagai asisten apoteker waktu itu selama 20 tahun di Rumah Sakit Bukit Asam. Nah, dalam proses perjalanan saya bekerja di Bukit Asam itu di rumah sakit itu waktu itu ada tahun-tahun tawaran lah ya untuk di sela-sela waktu ikut berbisnis. Nah, awalnya ibu ini sebenarnya penakut. Iya. Penakut, tapi ada salah satu istri dari dokter yang di rumah sakit menawarkan, Untuk jadi Mbak member. Lis, ini saya punya barang, tolong dijualin. Benar awalnya takut ya, takut nanti gimana ya, laku apa enggak dan lain sebagainya. Tapi berawal dari situ akhirnya aku jadi punya banyak networking ya. Nah, dari situ akhirnya ada yang nawarin untuk bisa jadi bisnis center Shopee Martin Paris di Kabupaten Muara Enim. Luar Nah, jadi itu biasa. dilakukan sudah menjadi karyawan BUMN tapi di sela-sela waktu. Nah, perjalanannya mungkin di tahun 2020 tahun kemudian di tahun 2016 saya ditempatkan di Satuan Kerja CSR ya. Karena kenapa? Karena Rumah Sakit Bukit Asam itu sudah menjadi cucu perusahaan. Jadi saya kembali ke perusahaan induk, akhirnya saya ditempatkan di CSR. Dan karena saya orang kesehatan, yang saya temuin di sana waktu itu kita punya Siba Kopi ya. Iya. Siba Kopi, tetapi produk kita itu belum ada PIRT-nya. Wow, luar Nah, dari biasa. sana saya mencari
informasi lah ke dinas kesehatan gimana ya caranya supaya binaan kami ini produknya ini bisa ada izin edar. Nah alhamdulillah karena kita basicnya orang kesehatan, jadi bisa keluar tuh izinnya akhirnya. Nah dari sana dari atasan memberikan arahan, Bu Lis sekalian dong dibina petaninya. Nah dari sana akhirnya saya suka sering ke Semendo waktu itu gimana caranya ya untuk mengeksplor dari binaan-binaan kita Siba Kopi. Nah di tahun 2020 itu kita mulai membentuk yang namanya membangun Siba Center yang sebelumnya lahan tidur ya, berapa 30 tahun menjadi lahan tidur itu akhirnya kita membuat yang namanya Siba Center. Ada beberapa bangunan di sana untuk menempatkan UMKM. Nah dari situ saya sebenarnya kalau job disknya sebenarnya saya itu waktu itu bagian kemitraan, tetapi saya diminta dari atasan, Bu Lis ini tugas tambahan silakan dibina ibu-ibu ataupun UMKM yang ada di Siba Center. Nah, salah satunya di tahun 2020 itu memang Mbak Dian Rosella ya, beliau mengajukan untuk menjadikan Rosella itu menjadi ikon dari Kabupaten Muara Enim dengan segala prosesnya. Artinya mulai dari gimana sih cara mengembangkan dan lain sebagainya. Akhirnya timbullah suatu produk namanya teh Rosella. Nah, dan itu juga kita urus supaya keluar izin edar dan lain sebagainya dan berkembang sampai sekarang. Masya Allah ya, berarti tidak diragukan lagi untuk pengembangan SDM khususnya Kabupaten Muara Enim ini luar biasa. Sangat berkontribusi banyak hal nih Ibu Walis tadi ini. Bu, kalau boleh flashback ke masa lalu nih Bu, apa alasan utama Ibu terjun ke dunia bisnis? Nah, itu tadi awalnya sebenarnya tuh sesuatu yang tidak sengaja. Saya tuh penakut banget sebenarnya ya. Tapi waktu itu istri dari salah satu dokter di rumah sakit itu yang menawarkan, dia tuh suka jual, juga berdagang, tapi kemana memasarkan kan nggak ada. Saya diminta bantu. Waktu itu saya setiap hari itu cuma mikir, aduh barangnya bagus gak ya? Aduh nanti laku gak ya? Jadi seperti itu awalnya. Dari situ karena keenakan, oh ternyata banyak juga yang beli dan lain sebagainya. Akhirnya ada yang menawari masalah bisnis yang multi level waktu itu namanya, salah satunya Shopee Paris. Nah dari situlah mulai walaupun memang tidak ini karena saya masih punya tugas tambahan, tugas khusus ya di rumah sakit. Ini hanya sebagai tambahan aja gitu. Nah tetapi itu tidak ada saya menyesal sedikit pun dengan ikut bisnis seperti itu. Akhirnya sampai saat ini tuh sangat berguna ya. Saya karena itu bisnisnya multi level, kalau mau ke Palembang itu di setiap desa itu ada member saya ya karena dia multi level marketing. Seperti itu. Nah, Bu Lisati, ngomongin perihal Ibu sebagai karyawan BUMN sekaligus pelaku usaha, itu perbedaan paling terasa nih Bu dibanding saat menjadi pebisnis itu apa Bu ya? Sebenarnya pebisnis itu kalau saya dulu masih muda tuh hobi ya. Hobi karena itu tadi ketagihan ya. Enak ya ternyata kalau berdagang ada pemasukan tambahan gitu. Dan yang utama juga sosialisasi ya. Jadi kita kan kalau saya statusnya di Tanjung Enim nih awalnya kan merantau ya dari Palembang. Nah, dengan ikut multi level marketing yang saya kembangkan sebagai bisnis center di Kabupaten Muara Enim, saya banyak dapat teman, banyak dapat kawan, banyak dapat keluarga karena kita sering berinteraksi dan saya memang mengutamakan itu adalah hubungan baik gitu ya. Karena waktu itu banyak juga yang member-member Shopee Martin, tetapi saya tidak menjadikan member-member yang lain dari crossline, namanya crossline saya itu menjadi saingan, tapi saya rangkul gitu. Jadi kalau selama ini merasa member-member itu sebagai saingan, kalau saya enggak, saya rangkul walaupun bukan jaringan saya, Ibu silakan berbelanja di tempat saya. Jadi itu awal. Poinnya dapet ya Bu. Nah, betul. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana sih Ibu cara untuk membagi waktu? Dulu kan Ibu sebagai karyawan BUMN, terus Ibu pelaku usaha juga. Itu membagi waktunya seperti gimana Bu? Susah banget sebenarnya. Terus terang ya. Sampai peran saya banyak banget waktu itu. Saya karyawati BUMN, saya juga ibu rumah tangga, saya juga pebisnis. Satu lagi saya waktu itu nyambung kuliah gitu ya, ngambil S1. Nah itu harus di antara keempat peran itu saya memang harus mengorbankan satu. Karena kebetulan di masa-masa itu juga banyak alasan yang menyebabkan akhirnya saya berhenti kuliah. Karena kenapa? Waktu itu batu bara itu lewat jalan negara ya. Nah itu membuat perjalanan dari Tanjung Enim ke Palembang tuh lama banget gitu. Nah akhirnya saya putuskan daripada ini saya nggak bisa ambil 4 peran, saya putuskan satu harus saya stop dulu. Akhirnya di tahun 2010 saya stop untuk menyambung kuliah. Tapi
berubahnya ketika saya akhirnya pindah ke Satker CSR. Nah itu nyambung lagi gitu. Wah, luar biasa nih. Bu, nilai atau kebiasaan apa dari dunia bisnis dulu yang masih Ibu pegang sampai sekarang? Network. Network Jadi hubungan baik networking ya. Hubungan baik. Saya di asesmen di Bukit Asam juga, itu memang ternyata saya tuh fokus banget sama pelanggannya, customer fokus gitu ya. Ya itu memang karena saya ketika dari dulu juga memberikan pelayanan, pengennya pelayanan itu yang terbaik gitu. Jadi bagaimana mereka merasa nyaman dengan kita, seperti itu. Nah, by the way, Bu, ngomongin masalah tadi pengembangan Ibu nih berkontribusi besar dalam pengembangan SDM khususnya di Kabupaten Muara Enim. Nah, bagaimana peran Ibu untuk membantu mereka itu seperti apa? Boleh nggak sih Bu menjelaskan sedikit kepada sobat podcast semuanya? Kalau saya mendorong woman support woman ya. Jadi Woman support woman, Keren ya. Masya Allah. jadi saya maunya tuh di Kabupaten Muara Enim, terutama wanitanya ya, karena dari ini apa gender kita ya, pengennya mereka tuh punya pikiran yang maju, kemudian melakukan sesuatu tidak setengah-setengah dan terorganisir gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan tuh bukan sesuatu yang sia-sia. Seperti itu, saya pinginnya menjadikan khususnya wanita di Kabupaten Muara Enim ini menjadi strong woman, ya. pribadi yang baik. Pribadi tentunya yang ya. baik tetap, kemudian juga bukan artinya strong woman di sini bukan berarti mau melebihi dari Laki-laki, pria ya, bukan. laki-laki bukan seperti itu. Jadi kita tetap peran sebagai seorang wanita, tetapi kita bukan wanita yang lemah gitu, dan tetap pada garisnya gitu. Sebagai kita seorang ibu, sebagai seorang istri, seperti itu. Selalu berkarya ya, Iya, pastinya betul. sebagai perempuan. Betul. Woman support woman dari Ibu Listati itu harus digarisbawahi nih, Iya. Mbak Repi. Anyway nih Bu, kalau boleh jujur, Mm-mm. lebih capek mana jadi pembisnis atau jadi karyawan BUMN? Kalau saya mikirnya bukan lebih capek, tapi asik semua gitu. Asik ya, asik nih. Jadi Ini. cintailah pekerjaanmu, cintailah yang memang mungkin hobi atau Iya. apa. Nah itu semua menjadi asik. Awal saya berkarir di Bukit Asam itu kan saya sebagai asisten apoteker. Salah satunya adalah membaca resep, kemudian menyiapkan obat. Itu kan ada acara ngulek-nguleknya Iya. tuh. Nah tapi karena saya happy menjalankannya, itu kalau kita mau ngisi resep itu ya, itu kan banyak tuh di rumah sakit itu. Kayaknya kalau jalan tuh udah dari sini sampai ke Prabu Muli, saking kita muter di situ Iya. ya, ambil obat, masukin lagi, menyerahkan dan lain sebagainya. Tapi karena ketika itu kita melakukan pekerjaan itu dengan hati yang bahagia, membuat orang lain sehat. Wow, Nah itu nggak ada masalah. Jadi capeknya capek happy gitu. happy ya. Masya Allah, banyak sekali Karena pengalaman mencintai ini ya. pekerjaan, Betul, dikirain tadi Ibu betul. mau cintai ususmu. Oh, Mbak Repi, banyak sekali peran yang Ibu pegang pastinya kan. Iya. Dari banyaknya pengalaman yang Ibu pegang nih Bu ya. Pengalaman masa lalu itu seberapa besar sih Bu pengaruhnya terhadap kepercayaan yang diberikan sekarang? Nah, itu terasa ketika saya sekarang di satuan kerja saya sekarang. Itu sering saya kalau turun ke masyarakat, ibu ingat nggak dengan saya? Saya dulu member ibu loh. Nah itu artinya apa ya? Wah ternyata seperti apa yang saya lakukan di masa lalu itu nggak ada yang sia-sia Iya, gitu. betul-betul. Ya makanya saya bilang ke anak-anak, walaupun mungkin ketika berbisnis ada kerugi, ada macam-macam proses yang kita lalui, tapi itu tidak akan pernah sia-sia. Seperti yang saya rasakan sekarang. Kemanapun saya pergi, kadang-kadang mereka masih mengingatkan, ibu dulu pernah kesini, pernah. Karena kenapa waktu di Shopee dulu kan kita ada acara belusukan ya, Iya. acara di desa-desa, dan saya setir sendiri bareng dengan woman support woman tadi. Nah itu sesuatu yang sekarang itu ternyata sangat bernilai juga. Jadi orang kenal, oh ini Bu Listati yang kemarin Shopee Martin, seperti itu. Keren. Nah, by the way Mbak Repi, Iya. Bu Listati ini juga kan ternyata sedang mendalami peran sebagai konten kreator. Wow, luar biasa multi talent ya. Iya. Ibu kita satu ini ya guys. Dan ternyata banyak dikenal dari berbagai macam sosial media, baik apalagi terutama Facebook ya. Iya. Bu Listati ini terkenal sebagai Listati Tanjung Enim, betul nggak Bu? Ya, jadi tuh saya punya ini ya kebiasaan kalau saya ngonten ya, bikin vlog itu, halo saya Listati dari Tanjung Enim. Jadi tuh ternyata di lapangan banyak yang ngomong ke saya kayak, Bu itu ikon ibu loh. Anakku kalau ibu udah ngomong kayak gitu pasti dia ketawa. Saya bilang, oh ya udah aku mau ngangkat Tanjung Enim ya berarti gitu. Iya. Dengan cara ngevlog. Iya. Nah itu kisah awalnya ya. Kenapa saya tuh punya inisiatif menjadi konten kreator? Sebenarnya Bu izin ya.
Mau bersin. Aduh, enggak jadi. Iya, jadi saya lihat ibu-ibu di Tanjung Enim itu banyak yang main medsos ya. Iya. Saya tanyain, itu gimana main medsos? Ya suka-sukaan aja, senang-senangan aja gitu. Kayaknya ada yang bisa menghasilkan ya. Oh ya, coba kita dalamin. Akhirnya aku konsultasi lah sama ini apa coach kami ya, dari Enim Berkah ya. Nah, akhirnya di situ gimana sih caranya supaya jadi content creator? Akhirnya kecil-kecilan kami mulai mengangkat cerita-cerita. Kalau saya ya memang karena kesibukan ya, jadi suka ngevlog, cuman bukan sesuatu yang saya harus lakukan, nggak bisa tidak, nggak juga. Jadi saya fleksibel karena tugas utama saya saat ini adalah karyawan BUMN. Tapi memang hal-hal yang bisa saya sharing ya itu saya sharingkan melalui vlog. Kenapa? Karena kita wanita perlu 3.000 kata setiap hari harus kita ungkapkan. Nah, dengan kegiatan konten kreator ini menjadi salah satu sarana untuk Metode menyalurkan Iya, menyalurkan betul. dari apa yang Iya, kita pikirkan seperti Bentar Mbak, itu. ada bisikan? Oh, katanya nih, Katanya lagi ya. katanya Ibu sudah mendapatkan dari hasil itu dolar nih. Udah butuh luar prestasinya biasa. luar biasa dari konten kreator ini, betul Boleh nggak nih Bu? belajar kita. Ya kalau monetize sudah ya, cuman kan memang ada batasan tertentu bisa cair ya, dan saya sabar menunggu itu gitu loh. Oh, tapi jadi Masya setiap Allah. postingan dolarnya udah ada nih. Ya Udah. sudah mulai ada, cuma bukan juga itu yang utama ya Iya. saat ini kan, karena kita punya peran-peran yang memang yang harus kita Yang jalani. dominan Ya itu bukan menjadi sesuatu tujuan utama. Iya. Tapi menuju ke sana kan 3 tahun lagi nih pensiun nih. Iya. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti passion apa yang bisa kita berikan. Artinya kalau sekarang saya merasa kenapa belum terlalu banyak yang saya hasilkan, karena tuh mungkin belum ada nilai positif yang lebih baik lagi yang bisa saya berikan kepada netizen ya. Netizen Indonesia. Pada sobat podcast semuanya ya. Iya. Pastinya juga. Bu Listati, setelah banyak pertanyaan yang kita berikan kepada Ibu, kita akan masuk ke challenge nih Bu. Iya. Challenge apa Mbak Repi? Mitos atau fakta? Mbak Repi. Iya. Bu, di balik pencapaian hari ini, dulu pernah ada fase ingin menyerah. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta ya. Kenapa tuh Bu pengen menyerah? Ya kan semua proses itu tidak naik terus. Iya. Ada namanya turun naik. Up and down ya Bu ya. Up and down. Ada masa-masanya kayaknya mau menyerah, tapi orang sukses adalah orang yang bertahan. Iya. Luar biasa Bertahan. itu. Karena Iya. semakin tinggi pohon akan semakin banyak angin yang menerpanya. Betul, Jadi betul. harus kita bertahan nih. Betul. Pasti akarnya selalu mempertahankan bagaimana caranya untuk tidak runtuh. Nah, seperti itu ya Bu ya. Betul. Filosofinya, Ibu, kegagalan justru lebih banyak membentuk pribadi Ibu dibanding keberhasilan. Mitos atau fakta? Fakta. Masya Allah. Kenapa Bu? Boleh nggak dijelasin? Karena keberhasilan itu adalah proses dari kegagalan demi kegagalan. Betul. Baru seseorang itu berhasil. Apa kata Mbak waktu itu Mbak? Gagal? Oh, alah. Orang jangan takut gagal, jangan takut disalahpahami, karena orang yang tidak pernah gagal dan orang yang tidak pernah disalahpahami itu adalah tanda bahwa mereka tidak pernah memperjuangkan hidup. Jadi orang yang gagal dan orang yang selalu disalahpahami adalah itu tanda orang yang selalu berjuang dalam hidup. Berjuang. Berjuang terus berjuang. Semangat. Woman support woman. Iya. Ibu, Mm-mm. termasuk orang yang berani ambil resiko sejak muda, mitos atau fakta? Fakta. Fakta ya. Karena emang Ibu sudah berkecimpung sejak muda ya Bu. Sejak ya? usia muda ya, Betul. usia Ya dini. kan tadi 96 aja sudah menjadi apoteker. Oh, Repi belum Asisten lahir ya? apa? Iya, Apoteker. asisten apoteker. Tapi Mbak Repi belum udah lahir. lahir belum? Belum. Oh, belum ya. Masih di adan itu kayaknya. Bulis, pengalaman di dunia usaha bikin Ibu jadi lebih tegas dalam mengambil keputusan. Mitos atau fakta Bu? Fakta. Masya Allah. Apa tuh Bu? Kenapa? Ya karena dari pengalaman-pengalaman itu kan kita akhirnya mengetahui yang terbaik seperti apa. Seperti itu prosesnya yang kita jalani itu membuat kita akhirnya mengetahui, oh kalau aku seperti ini, aku biasanya nih berdasarkan pengalaman akan seperti ini. Jadi kita lebih tegas dalam memberi keputusan. Seperti itu. Karena pengalaman ya. Iya. Ya. Betul. Ibu, kesuksesan tidak datang dari satu momen besar, tapi dari proses panjang yang sering tidak terlintas. Betul. Mitos atau fakta? Fakta ya. banget. Iya. Teteh. Ibu,
kepercayaan diri ibu dulu justru tumbuh setelah melewati banyak keraguan. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta ya. Banyak faktanya nih ya kayaknya. Insya Allah. Kenapa Bu? Boleh nggak? Ya, jadi dulu kan kita kadang-kadang memang karena kurangnya pengalaman, kadang-kadang kita nggak percaya diri. Tapi dengan adanya banyak pengalaman, itu membuat kita lebih percaya diri. Dan juga satu hal, kita terus upgrade diri ya, upgrade diri gimana seperti apa yang kita harus menyesuaikan ataupun beradaptasi. Karena dari pengalaman-pengalaman yang saya jalani juga, bahwa orang sukses adalah orang yang beradaptasi dengan keadaan seperti apa saat itu gitu loh. Jadi jangan kita mikirnya kalau dulu begini, jangan, tapi kita mikir oh ini zaman udah beda. Nah kalau kita mau menjadi orang yang sukses, itu kita harus beradaptasi dengan keadaan. Betul sekali. Mbak Repi dari tadi Ani terpesona banget dan semua jawaban-jawaban ibu Keren ya. sekali. Dari Karena- awal sampai iya. tadi kayak sepertinya tuh sudah tertata rapi, nggak ada yang Betul. namanya seperti kita ya. Iya. Mikir dulu atau gimana gitu ya, luar biasa Nggak ada sekali, ya. Masya Allah, tidak diragukan lagi banyaknya pengalaman pastinya. Mbak Repi, Kata-kata aja, oh belum ya? Ibu, Amin berketawa lagi. Bu Lis, Iya. support keluarga punya peran besar dalam perjalanan hidup ibu, itu mitos atau fakta? Fakta. Karena kalau kita tidak disupport oleh keluarga, kita nggak bisa melakukan apa-apa di luar. Dukungan dari suami, dari anak-anak, dari keluarga untuk bisa kita beraktivitas di luar, itu adalah fakta ya. Tapi kalau ibu satu hal yang dukungan yang paling utama itu sama yang di atas. Masya gitu. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Pastinya ya, dibantu dengan yang di atas itu akan lebih munajat. Munajat apa sih? Lebih berkah, Lebih lebih Kita tuh cuma satu ini ya, Hasil. mau jadi apa, kita diturunkan sama Allah itu di muka bumi ini mau jadi apa, menjadi khalifahnya Tuhan kan, tuh khalifahnya Tuhan. Nah terus apa yang kita lakukan adalah supaya bisa kembali lagi ke hadiratnya itu, maka menjadi bermanfaat bagi makhluk lain. Nah itu yang saya pegang. Karena dalam surah Al-An'am ayat 102 Waduh, ceramah nih jadinya. dalam aduh gak jadi, dalam surah Al-An'am ayat 126 yang berbunyi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuan hidup itu sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu semua karena Allah semesta alam gitu. Jadi tujuan hidup kita ini tak lain dan tak bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir. Allahu Akbar. Jadi dengan kata lain beribadah ya, beribadah kepada Allah, dan ibadah itu bukan cuma sholat mengaji saja, tetapi dengan bekerja itu juga ibadah. Iya betul, pastinya juga ya Bu ya. Iya. Janji Allah itu pasti untuk orang-orang yang pastinya selalu mengutamakan yang namanya ibadah, ibadah dan ibadah. Ketika kita mendekati dunia, ketika kita mendekati akhirat, dunia mendekat. Ya Bu ya, seperti itu ya. Ibu, tadi kita sudah melewati challenge mitos atau fakta. Selanjutnya kita akan masuk ke Melanjutkan. challenge berikutnya, yaitu melanjutkan kalimat. Jadi Sudah siap, deg-degan Bu? saya. Oke. Gitu ya, harus dikasih bunyi-bunyi gitu. Ibu hanya perlu menjawab singkat, jelas, dan padat pastinya ya. Ibu, kesuksesan bagi saya adalah Bisa bermanfaat bagi orang lain. Masya Wow. Allah. Ibu, anak muda Muara ini harus berani untuk Berubah. harus berubah nih guys ya. Jangan Berubah jalan di guys. tempat. Jangan juga berubah jadi Superman, jangan ya. Berubah dari pola pikir yang sempit. Iya, ke betul pola ya, pikir Bu. yang Betul. terbuka. Semakin kita berubah mindsetnya, akan semakin berubah pola Siap. hidup kita ya Bu. Pokoknya di depan kita banyak sekali iklan ya. Ada yang gini-gini. Oke. Bu Listati, kalau boleh mengulang waktu, saya ingin Memberikan yang terbaik buat anak-anak ya. Karena dulu saya muda itu selain bekerja juga sibuk bisnis, rasa-rasanya kurang terus waktu untuk keluarga. Wow. Bu, satu pesan untuk yang ingin masuk BUMN tapi masih ragu dari pribadi Ibu Listati selaku karyawan BUMN adalah Kalau kalian ingin idealis, bisa banget di BUMN gitu ya. Karena memang bisa ya seperti yang saya alami gitu. Jadi kita masih tetap bisa lurus-lurus aja. Karena circle-nya kita ciptakan circle yang positif. wow, Seperti luar biasa ya. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Listati ini ya, Mbak Repi ya. Setelah ditarik kesimpulannya bahwa untuk menaiki anak tangga kesuksesan kita harus nyaman di tempat yang tidak membuat kamu nyaman.
gitu. Iya, banyak sekali hal yang harus kita contoh dari Ibu Iya, Lestati. betul. Bahwa berkarya itu harus dari sejak muda ya Bu ya, Iya. sedini mungkin kita harus Iya, berkarya. betul. Nah, seperti inilah nanti yang akan kita hasilkan, Iya, apa ya, seperti Ibu memetik Lestati buah. ya, memetik buahnya, memetik Iya. hasil dari semua yang beliau lakukan dengan hal-hal yang positif di usia muda sampai dengan sekarang. Karena kata beliau tadi, tidak ada sesuatu yang sia-sia tuh, ya kan? Boleh Bu Lestati sebelum kita tutup podcastnya, kasih satu pesan untuk sobat podcast yang ada di sana dari Ibu pribadi selaku karyawan BUMN dan juga sebagai berkontribusi langsung untuk pengembangan SDM khususnya di Kabupaten Muara ini. Boleh Bu? Untuk semua masyarakat Kabupaten Muara Enim, khususnya karena saya wanita, saya woman support woman, jadi tidak ada kata-kata lemah, wanita itu lemah, tidak. Tapi bukan berarti kita ingin mengalahkan laki-laki ya. Kita tetap bisa menjadi wanita yang kuat atau strong woman, tetapi dalam hal yang positif. Karena kenapa? Wanita itu adalah tiang negara. Jadi ketika kita menjadi wanita yang kuat ya, baik dari segi fisik maupun dari mental. Nah, mental kita kuat itu akan berpengaruh kepada anak keturunan kita. Mau kepengen SDM kita menjadi lebih baik, ya kita yang harus kuat. Wanita Iya. harus kuat. Betul. Seperti itu. Dan faktanya Mbak Repi, Iya. obat kuat itu diciptakan untuk laki-laki. Astagfirullahaladzim, emang gak bisa dipancing Iya, nih. Tetehnya emang gak bisa dipancing. Karena perempuan ternyata lebih kuat. Masya Allah ya. Betul. Betul ya Bu ya? Nggak perlu obat ya. minum cap, oh enggak ya? Cuma berproses aja. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya, Mbak pastinya Devi. sudah mau bergabung tentunya diberkahi Berkahi karya di ya. podcast Rivers. Semoga bermanfaat ya untuk anak-anak muda yang ada di rumah yang ngelihat podcast Rivers. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Ingat sekali edukasi dan ilmu dari Ibu Lestati yang harus Iya. kita contoh. Dari Ibu Lestati kita ambil bahwa sejak muda dan sedini mungkinlah kalian untuk berkarya. Terima kasih buat semuanya. Saya Riani Raiba. Saya Revita Riani. Dan Saya Listati. pamit Terima undur diri. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.